Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali lagi dengan kami di Adian Rapid Dokumen, channel yang membahas tentang wawasan keilmuan dan strategi breeding, strategi ternak kelinci, khususnya untuk teman-teman peternak kelinci pemula. Oke, pada kesempatan kali ini kita dihadapkan lagi indukan-indukan kelinci NZ yang sangat-sangat menarik, NZ warna, NZ broken ya. Dan ini sudah posisi produk yang kesekian kalinya ya, dan ada kendala kemarin di sapiannya yang banyak, cukup banyak, akhirnya habis, belum rezekinya karena terserang kembung seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berapa sih mas biaya modal yang harus dikeluarkan untuk bisa mempunyai kandang seperti ini, kualitas kelinci yang bagus-bagus, kelincinya terawat, pakannya yang terjangkau. Berapa modalnya, berapa harga yang harus dibayarkan teman-teman peternak pemula untuk bisa mencapai kandang seperti ini. Oke, sebelum kita bahas masuk ke pembahasan yang lebih dalam ya, pastinya masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki, yang harus saya koreksi lagi. Jadi silahkan untuk teman-teman yang mau mengoreksi, mau kasih tip, saran, masukan, tuliskan di kolom komentar. Oke, langsung masuk saja ke pokok pembahasan pada video ini ya. Jadi untuk teman-teman ya, untuk cita-cita ingin memiliki kandang yang tertata, desain yang rapi, kelinci yang bagus-bagus, terawat, produktif, termanajemen dengan baik, itu berapa sih harga yang harus dibayar, berapa sih modal yang harus dikeluarkan. Jadi yang terutama itu bukan hanya soal uang dan modal teman-teman ya, tapi yang paling utama itu upgrade skill, upgrade kemampuan dan kapasitas diri kita masing-masing ya. Bukan hanya dari kapasitas modal dan keuangan, tidak, tapi kapasitas jam terbang, kapasitas keilmuan, dan kapasitas kemampuan untuk perawatan dan penanganan kelinci tersebut, seperti itu. Percuma teman-teman itu modalnya besar, modalnya banyak ya, sekaligus langsung membangun desain model kandang seperti ini, diisi kelinci berkualitas bagus, dalam jangka 1 minggu sudah termenuhi, tapi dalam jangka 1 atau 2 bulan sudah ludes, bahkan habis kukut, seperti itu. Banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu. Jadi yang saya harapkan untuk teman-teman peternak pemula itu janganlah melakukan keputusan yang seperti itu. Mari bertahap, mari berproses dari yang kecil, dari yang sederhana, terus menuju proses-proses tingkatan-tingkatnya selanjutnya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman peternak pemula itu, untuk mencapai kapasitas dan kandang seperti ini, itu cukup dengan 1 atau 2 indukan ya. Pelajari benar-benar, pelajari serius, nanti upgrade satu persatu. Lah, berapa lama waktunya mas untuk proses pembelajaran itu? Untuk proses pembelajaran saya harap minimal paling cepat itu 1 tahun. Kok begitu lama teman-teman ya? Jadi dalam proses ini ya, tidak hanya belajar secara keilmuan materi yang ada di buku, materi yang sudah disampaikan di setiap pertemuan, di setiap video-video yang saya sampaikan, tidak teman-teman ya, tapi harus ada pemahaman terkait suhu lingkungan, kondisi alam lingkungan, siklus udara, siklus musim yang terjadi di kandang teman-teman ya. Karena siklus musim itu terjadi 1 tahun sekali. Jadi proses paling cepat untuk proses pembelajaran kelinci menurut saya paling cepat itu 1 tahun. Itu karena 1 tahun itu baru mengalami pergantian musim 1 atau 2 kali itu. Jadi
Gak cuma proses pembelajaran pakan yang baik, cara penanganan ini dan itu, tapi proses pengalaman yang jam terbang itu menghadapi pergantian musim, trouble ini, trouble itu yang membuat upgrade skill kemampuan teman-teman breeding itu meningkat, teman-teman ya. Jadi nggak cuma hanya belajar secara materi atau secara video di YouTube dan sebagainya, tidak ya, tapi pembelajaran di lapangan, terjun secara langsung, itu yang benar-benar menjadi modal ya, modal pokok untuk jam terbang kedepannya, seperti itu. Nah ini ya, sebenarnya anakan dari 2 ekor indukan ini sudah di booking semua ya, usia udah 2,5 bulan ya, habis mati. Kendalanya rata-rata kembung ya. Karena apa? Karena pergantian musim di kandang ini kemarin hampir 1 minggu, anginnya itu sangat kencang itu. Walaupun sudah dikasih penghalang terpal triplek untuk menghalangi angin yang mungkin masuk secara langsung ke kandang ini, tapi ternyata masih kembung juga gitu ya. Jadi ya ini proses pembelajaran, ini proses tantangan, proses upgrade skill, upgrade ilmu yang harus teman-teman lalui, dan ini tidak bisa didapat hanya dengan menonton, melihat atau belajar di buku, di video ini, tidak ya. Jadi pembelajaran itu harus terjun secara langsung, kerja lapangan, harus praktek secara real di kandang kita masing-masing gitu. Karena sekali lagi permasalahan trouble yang ada di kandang itu walaupun sama jenis trouble-nya, contoh kembung, tapi penyebabnya itu berbeda-beda semua, teman-teman ya. Bisa kembung karena angin malam, atau karena makanan yang salah, atau karena cuaca yang panas gitu ya. Dan penanganannya pun berbeda-beda gitu. Misal kandangnya sudah seperti ini, sudah desain bagus benar ya gitu, itu trouble-nya dikarenakan apa, koreksi lagi gitu. Nah untuk bisa mengoreksi kesalahan itu ya pastinya mengetahui penyebabnya ya, mengetahui kondisi lingkungan, kondisi kandangnya, kondisi suhu yang terjadi pada saat itu, makanan yang harus dikonsumsi kelinci di usia itu, di musim itu ya, di suhu itu ya, itu sangat berpengaruh gitu. Nah itu adalah salah satu antisipasi, salah satu ya tantangan, salah satu upgrade level pengetahuan dan jam terbang yang harus teman-teman pelajari dan harus teman-teman kuasai gitu. Itu lagi belajar di sapian yang kembung ya, belum lagi nanti di musim kawin, belum lagi nanti di musim molting atau bulu rontok ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dipersiapkan. Jadi modal terutama itu pengalaman, jam terbang, dan waktu. Intinya waktu, teman ya, waktu yang harus kita pelajari, waktu yang harus kita istiqomahkan untuk mendapatkan keilmuan yang akan menjadi bekal kita ke depannya, seperti itu. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pastinya masih banyak tutur kata ya, wawasan, edukasi, diskusi yang perlu masih banyak sekali kita koreksi. Jadi mohon maaf ya, yang bisa saya sampaikan itu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman.